4 kita mulai aja. Nah, di sini, oke, di chat saya buat ulang lagi. Dibuka buku cetak IPS, halaman 83, bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa praksara. Jadi, 37 menit ke depan kita akan bahas itu, review dulu, kemudian kita nonton video ya, yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang pertama, ini disebut juga sebagai masa nirleka. Nah, itu pelajaran kita di minggu lalu, nir, tidak ada, leka adalah tulisan. Berarti pada masa praaksara, waktu di Indonesia itu tidak bagian sejarah. Banyak tercipta seperti itu, makanya hingga seperti sekarang. Oke, bisa bayangin nggak? Jika misalnya ada di sini yang pernah nonton, siapa di sini yang suka nonton anime? Ada yang suka nonton anime? Iya. Tahu Dr. Stone? Anime Dr. Stone? Nah, itu anime yang menjelaskan, itu berhubungan dengan biologi ya, atau IPA, itu menjelaskan dari masa yang sekarang tiba-tiba kembali ke masa dahulu. Nah, bayangin aja jika misalnya di zaman sekarang sudah ada mobil, nah sudah ada motor, sudah ada pesawat, dan lain sebagainya, tiba-tiba kita kembali ke masa lalu, tidak ada semuanya itu. Nah, di situ nanti kita akan belajar gimana sih sejarahnya tersebut, supaya bisa tercipta seperti sekarang. Tidak mungkin ada mobil seperti saat ini, jika tidak ada sejarahnya. Pelan-pelan berkembang, makanya tercipta sampai sekarang yang namanya mobil listrik. Nah, nggak mungkin ya tiba-tiba ada mobil listrik jika misalnya tidak ada produk-produk mobil yang lainnya. Yang kedua, sebagai sebuah ilmu, sejarah adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berbagai kejadian atau peristiwa pada masa lampau. Nah, masa lampau ini adalah masa yang dulu dalam kehidupan manusia. Pengetahuan tersebut dipelajari melalui berbagai sumber dan bukti, baik berupa tulisan maupun benda-benda atau monumen-monumen. Yang ketiga, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sejarah. Salah satunya, kita dapat mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau dari berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini kita lanjut dengan nonton video ya. Share sound. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjut ya. Kita untuk 16 menit ke depan kita akan nonton video. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga sebagai masa nirleka. Praaksara adalah masa sebelum di mana manusia mengenal tulisan, dan nirleka adalah masa tidak ada tulisan.
Masa praaksara dikenal sebagai masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 setelah Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Oke, nah di sini kalau misalnya ada yang ketinggalan tadi, yang pertama itu bagian yang ini ya. Saya ulangin, masa praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Yang baru masuk ke bagian ini, berakhirnya masa praksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi mereka meninggalkan si masa praksara ini dan mulai mengenal tulisan itu sudah 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Nah, berbeda dengan Indonesia ya, masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa, batu tertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, dari zaman dahulu pun setiap negara itu memiliki perkembangannya masing-masing. Jangankan negara, kita mulai dulu dari yang paling kecil nih. Antara kamu dengan abang kamu atau kakak dengan adik memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Benar ya? Pernah nggak lihat contohnya? Adik lebih tinggi dari kakak. Pernah lihat kayak gitu? Nah, atau misalnya adiknya lebih gemuk daripada kakak atau abangnya. Sama juga seperti gini, masa praksara itu berbeda-beda setiap negara atau misalnya setiap bangsanya. Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan masanya si Mesir itu 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, yang ini sebelum Masehi, yang ini Masehi. Udah jauh banget ya bedanya ya. 5 Masehi dengan 3000 tahun sebelum Masehi. Wow. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Kehidupan manusia pada masa praksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak atau fosil. Ada yang tahu apa itu artefak atau itu apa fosil? Ya, yang bisa tahu saya catat namanya buat tambah-tambah nilai nih. Artefak dan fosil, saya yakin pasti pernah mendengarnya. Contoh fosil itu yang paling sering kita dengar itu adalah tulang-tulang dinosaurus ya, benar ya? Kemudian kalau artefak itu bagaimana nih? Ayo. Artefak itu apa? Fosil itu apa nih? Ada yang bisa jelasin? Atau boleh sebutin contohnya aja nih. Fosil tadi saya sudah bilang adalah contohnya itu tulang-tulang dinosaurus ya atau tulang-tulang hewan di zaman dahulu. Kalau artefak gimana? Oke, artefak itu peninggalan. Jadi tulang-tulang itu berarti peninggalan juga ya? Atau gimana nih? Nah, ini kita lanjut. Bagi yang masih belum paham, nih kita mulai. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Oke, nah artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Jadi buatan manusia di masa lampau itu disebut sebagai artefak. Contohnya misalnya ditemukan sebuah guci yang sudah berumur sampai 5.000-an tahun yang lalu. Nah, sedangkan fosil adalah sisa-sisa
atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, untuk kedua ini semuanya paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang, mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembebakan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum, yang kedua, zaman Paleozoikum, yang ketiga, zaman Mesozoikum, yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Tertier dan yang kedua, zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum yang merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Nah, ini sepause ya. Nah, zaman Arkaikum, zaman tertua berlangsung kira-kira sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan karena kulit bumi masih sangat panas. Nah, semuanya kalau saya bilang ya, kita di sini semuanya punya agama ya, benar ya? Nah, punya agama kalau misalnya kita tahu dunia ini dan beserta makhluk hidup itu diciptakan oleh Sama Yang Maha Kuasa, benar ya? Nah, memang kalau misalnya kita bawa dengan yang namanya sains atau teknologi itu terkadang bertentangan. Oke? Nah, ini 2.500 juta tahun yang lalu. Wow, sudah sangat lama dan bumi ini dibentuk katanya ini masih belum ada kehidupan karena kulit bumi masih sangat panas. Nah, Belum ya. terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, antara lainnya muncul binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Binatang-binatang bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Muncul berbagai jenis burung zaman Mesozoikum, disebut pula sebagai zaman reptil. Karena pada zaman ini, jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Nah, dari sini aja kita tahu ya, mulai dari yang tidak ada apa-apanya, tiba-tiba sudah muncul makhluk seperti gini besarnya. Sedangkan tadi pada masa zamannya bentar ya, yang lag. Nih, pada zamannya Paleozoikum itu hanya terdapat binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil nih. Hanya kecil seperti gini di 340 juta tahun yang lalu. Sedangkan di zaman yang ini, nih 140 juta tahun yang lalu, tiba-tiba muncul ada seperti gini. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kita bawa pengetahuan dengan agama itu sudah bertentangan. Benar ya? Tapi ya memang seperti gitulah adanya. Zaman ini berlangsung zaman ini terus di paling Mesozoikum atau paling banyak ditemukan. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier
jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya gajah purba atau Mammuthus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Oke, nah Neozoikum atau Kenozoikum berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, dari zamannya Neozoikum ini terbagi atas dua lagi. Yang pertama zaman Tertier sama zaman Kuartier. Nah, zaman Tertier ini jenis-jenis reptil besar mulai punah dan dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya gajah purba atau biasa kita sering sebut sebagai mamut ya, yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang B, zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, berbeda dengan di zaman sekarang ya, kalau di zaman sekarang ini hewan-hewan itu tidak ada yang sebesar ini. Bahkan yang katanya mamut ini sudah sebesar gedung, berbeda dengan sekarang gajah. Tahu semua gajah ya gimana ukurannya ya? Bisa bayangin nggak gimana misalnya jika misalnya itu makhluk hidup di zaman dahulu hidup di masa sekarang. Nah itu sering banget ya film-film action pun atau segala macam itu sering banget membuat pikiran liar. Gimana kalau misalnya ada hewan zaman purba itu hidup di zaman sekarang. Yang paling sering itu, yang paling populer filmnya itu adalah Jurassic Park. Pernah dengar? Pernah nonton Jurassic Park? Nah itu ya contohnya itu katanya mereka mau mencoba menghidupkan dinosaurus pada zaman seperti saat ini. Oke? Nah tapi kita terima lagi itu hanya sebuah film. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum sangat sederhana. Hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Nah, ini ya, zaman Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum itu disebut sebagai zaman batu tua. Nah, itu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia sangat sederhana. Hidup berpindah-pindah, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Di sini saya tertarik dengan kehidupan manusia masih sangat sederhana. Di zaman dahulu katanya sangat sederhana. Kalau di zaman sekarang gimana? Keinginan manusia itu tidak pernah habis. Benar atau salah? Benar ya. Jika misalnya kita sudah diberikan handphone atau smartphone oleh orang tua seperti begini, sesuai kemauan kita, rupanya ada lagi handphone yang lebih canggih yang dimiliki oleh teman kita. Kita menjadi iri dan pengennya seperti gitu, tidak pernah ada habisnya. Jika kita sudah kaya, melihat orang-orang yang lebih kaya lagi, kita pengen pasti lebih di atas mereka. Benar ya? Ada nggak di sini yang pengennya, aku udah cukup kaya, ya udah deh gitu-gitu aja. Atau di sini ada nggak yang tidak mau berkembang? Ayo, atau gimana nih? Berbeda dengan zaman dahulu ya katanya hanya hidup sangat sederhana. Ada kata sangat.
Kalau mereka tidak cocok, mereka berpindah-pindah, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi. Alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum, manusia sudah ada yang hidup secara menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kyoken-Modinger dan kebudayaan Abri-Sosroch. Kyoken-Modinger. Kyoken-Modinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kyoken yang artinya dapur dan Moding artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyoken-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Kyoken-Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang sudah menggunung dan sudah menjadi fosil. Kebudayaan Abri-Sosroch. Abris yang artinya tinggal, sos dalam, dan roch gua adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua ini antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abri-Sosroch banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Oke, nah ini video yang dari tadi kita bahas ini berhubungan dengan Indonesia ya. Bukan hanya di luar negeri saja yang pernah mengalami ini, termasuk juga Indonesia. Abri-Sosroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Nah, kalau di zaman sekarang ini gua-gua itu banyak yang diyakinin katanya sampai ada penunggunya lah, kemudian ada apa lagi nih? Ada penunggu yang sampai ada dukun-dukun yang menyembah di situ dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, guanya ini hanya dibuat sebagai tempat tinggal. Nah, kebudayaan Abri-Sosroch ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Nah, Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu, yang berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. mungkin kalau di sini kita mulai berpikir ya, zamannya Neolitikum itu manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, jadi mereka sudah di sini, kalau kita bisa lihat, mereka sudah mulai bisa berpikir, gimana sih caranya untuk menanam sebuah tumbuhan, gimana sih caranya untuk mengembangbiakan untuk makanan mereka. Mulai cari untuk membuat rumah seperti gini, tidak lagi tinggal di dalam goa. Oke. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan Walzenbell dan yang kecil disebut Kleinbell. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Pada zaman Neolitikum, terdapat barang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar.
Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, pada zaman si megalitik ini, mereka sudah mengenal yaitu kepercayaan, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan mereka ini juga sudah mulai berkembang. Berkembangnya itu gimana? Mulai dari pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Makin lama makin berkembang hingga munculnya seperti sekarang, bangunan-bangunan yang besar, gedung-gedung yang besar, dan ini adalah bukti perkembangan zaman. Ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat jenis bangunan megalitik. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Nah, yang ini ya. Dan yang ini katanya adalah meja yang berguna untuk melakukan pemujaan. Dari sini aja kita lihat nih, batunya bentuknya besar dan tidak ada alat seperti sekarang yang bisa ngangkat batu seperti ini. Nah, ini gimana cara mereka mengangkatnya itu masih di bagian mereka gimana cara mengangkatnya ya. Dan masih banyak sekali rahasia-rahasia di bumi ini tentang gimana cara menciptakannya. Sama seperti gini nih, tembok Cina itu katanya semua tahu ya, yang menjadi keajaiban dunia, gimana sih orang zaman dahulu membentuknya. Candi-candi yang ada di Indonesia, kemudian seperti piramida yang ada di Mesir, dan lain sebagainya. Nah itu sampai sekarang kalau saya nggak salah masih menjadi misteri. Gimana sih cara membuatnya? Padahal di zaman itu tidak ada yang namanya alat berat untuk mengangkat batu seberat itu atau semen untuk melekatkan setiap batu. Oke, Jurassic Workshop. Tinggi, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Yang ketiga, kubur peti batu, yaitu tempat untuk menyimpan mayat. Selanjutnya, waruga. Waruga merupakan peti kubur batu yang berukuran kecil dan banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup dan banyak ditemukan di daerah Bali. Yang berbentuk kuburan di zaman dahulu. Gak usah jauh-jauh ke Bali ya. Kalau misalnya mau melihat seperti gini, ini ada pernah saya lihat waktu jalan-jalan ke Samosir. Nah, di Samosir itu ada sebuah batu yang bentuknya gini, kuburan di zaman dahulu. Oke, kalau ada yang pernah lihat itu, coba jalan-jalan ke Samosir, kamu kelilingin aja, gak usah jauh-jauh ke Bali untuk melihat seperti begini. Oke. Seperti lesung dan diberi tutup dan banyak ditemukan di daerah Bali. Punden berundak, yaitu bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sekarang mari kita perhatikan mengenai zaman logam. Zaman logam terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan adalah kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Di zaman logam ini sebenarnya ada 3 bagian. Zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman tembaga ini tidak ada di Indonesia. Dan di sini itu sudah mulai yang namanya itu menggunakan teknologi seperti begini. Mereka membuat alat yang menggunakan tempahan
supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan ini seperti gini dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin ada alat-alat seperti sekarang, sekali lagi saya bilang ya, tanpa melalui prosesnya seperti begini. Selanjutnya, mari perhatikan mengenai periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praaksara berdasarkan periodisasi perkembangan kehidupan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta yang terakhir masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, tingkat sederhana. Pada masa ini, manusia hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok dan nomaden, mengumpulkan makanan dari alam dan berburu. Mereka mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang masih berbentuk kasar, seperti contohnya kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Nah, di zaman dulu, hidup bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, berkelompok, nomaden, berburu, dan mengumpulkan makanan dari alam. Nah, di zaman dahulu itu tidak ada yang namanya seperti sekarang ya, yang katanya, saya ini adalah introvert loh, nggak bisa berteman sama yang lain, taunya sendiri aja gitu. Contohnya ya, di zaman dahulu tidak berlaku seperti gini. Mereka hidup berkelompok, hidup sendiri mereka bakalan mati. Karena apa? Karena di zaman ini mereka saling berketergantungan satu sama lainnya. Nah, oke. Pada tingkat lanjut, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Pada zaman ini, manusia tinggal di dalam gua, dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Alat-alat masih terbuat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Oke. Nah, di sini nggak terasa rupanya ya udah lewat 36. Ya coba diaktifin dulu kameranya ya. Kita mau absensi dulu nih. Yang hadir di sini ada 14 orang ya. Oke, untuk materi kita selanjutnya kita akan lanjut lagi kembali ke dalam buku cetak. Di mana sih kita lihat di zaman dahulu. Nah, untuk sampai di ujian semester ini kita akan bisa melihat nih, gimana perbedaan antara orang zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan kalau kita lihat ini perbedaannya sangat jelas di bagian bentuk mukanya ya. Nih, di zaman dahulu gini, zaman sekarang seperti gini. Ini yang akan kita bahas di minggu depan. Oke? Nah, sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.